Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil kerja kami, yaitu pengamatan tentang korosi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah, dan seterusnya kawan-kawan kelompok saya akan memperkenalkan namanya. Saya Sama Al-Farisi dari 12 IPA 4. Saya Kenan Syabir Huda dari 12 IPA 4. Saya Alfadli Putra Wijaya dari kelas 12 IPA 4. Saya Raihan Kurnia Putra dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Dasar teori itu meliputi apa sih itu korosi, bagaimana faktor yang berpengaruh terhadap korosi, dan yang terakhir, apa sih ancaman atau kerugian yang ditimbulkan dari korosi itu sendiri. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak kita kehendaki. Jadi, kalau dalam bahasa keseharian, korosi biasa disebut dengan perkaratan. Jadi, faktor yang berpengaruh terhadap korosif itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu untuk faktor yang pertama, faktor yang berasal dari bahan itu sendiri, dan untuk faktor yang kedua, faktor yang berasal dari lingkungannya. Untuk faktor yang berasal dari bahan itu sendiri meliputi struktur bahan, kemurnian bahan, unsur-unsur bahan, dan lain sebagainya. Dan untuk faktor yang berasal dari lingkungannya itu meliputi pencemaran udara, suhu, kelembapan, dan yang pastinya keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif. Korosi dapat menimbulkan banyak kerugian, karena korosi dapat mengurangi umur berbagai barang atau bangunan yang menggunakan besi atau baja. Namun, korosi juga bisa dapat dicegah, yaitu dengan mengubah besi menjadi baja yang tahan karat, atau stainless steel. Alat dan bahannya. Untuk alat yang pertama, gelas air mineral 7 buah, kedua sendok 2 buah, ketiga karet gelang 7 buah, keempat plastik putih 7 buah. Untuk bahannya yang pertama, air mineral 3/4 gelas, kedua air garam 3/4 gelas, ketiga air sabun deterjen 3/4 gelas, keempat minyak goreng 3/4 gelas, kelima cuka 3/4 gelas, keenam air matang 3/4 gelas, dan yang ketujuh paku 7 buah. Cara kerja. 1. Buatlah air garam dengan cara 1 sendok makan garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah, lalu diaduk. Kedua, buatlah air sabun deterjen dengan cara 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Ketiga, siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas beri label. Keempat, gelas ke-1 biarkan kosong dan masukkan paku besi. Kelima, masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label, lalu masukkan paku besi. Keenam, tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu diikat dengan karet gelang. Ketujuh, simpan selama 3 hari. Lalu, pada hari ketiga, keluarkan paku pada masing-masing gelas. Amatilah dan catat pada data pengamatan. Kedelapan, masukkan kembali paku pada masing-masing gelas, simpan selama 7 hari. Yang terakhir, ke-9, amatilah paku pada masing-masing gelas pada hari ke-7, catat pada data hasil pengamatan.
Ya, bisa kita lihat di sini paku sedang dikeluarkan, yaitu paling kiri ada air deterjen, kemudian ada air mentah, setelah itu ada air matang, ada air garam, ada minyak goreng, ada cuka, dan ada pengamatan tentang faktor udara pada korosi. Bisa kita lihat di sini air mentah dan air matang, pakunya terjadi perkaratan atau korosi. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai hasil praktikum ataupun pengamatan pada hari ketiga, yaitu meliputi paku besi yang paling cepat berkarat itu pada gelas apa saja, dan paku besi yang paling sedikit berkarat adalah pada gelas apa. Kemudian paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas apa saja. Nah, berdasarkan hasil praktikum ataupun pengamatan pada hari ketiga mengenai paku besi yang paling cepat berkarat adalah terdapat pada gelas, yaitu pada air mentah dan air matang. Kenapa? Karena paku bereaksi dengan air yang mengandung oksigen terlarut, sehingga terjadilah korosi. Kemudian paku besi yang paling sedikit berkarat adalah terdapat pada air sabun dan juga air garam. Kenapa? Karena pada air sabun ataupun air deterjen hanya terjadi sedikit korosi disebabkan karena sabun bersifat basa, bukan asam, sehingga dapat menghambat terjadinya korosi. Kemudian pada air garam, karena pada garam terdapat kandungan natrium klorida yang menghambat bakteri Galeonella yang secara anaerob yang tumbuh di dalam paku. Nah, berdasarkan pengamatan juga, larutan mana ataupun paku pada gelas apa yang tidak terjadi korosi, yaitu pada larutan minyak. Kenapa? Karena minyak pada pengamatan hari ketiga tentang paku yang tidak mengalami korosi, yaitu terjadi pada paku yang direndam atau dicelupkan ke dalam minyak. Kenapa demikian? Karena sifat minyak yang mengisolasi air untuk masuk ke dalam paku sehingga tidak terjadi korosi. Di sini saya akan mengidentifikasikan dan menjelaskan tentang hari ketujuh paku yang sudah dimasukkan dalam air deterjen, air mentah, air matang, air garam, minyak goreng, cuka, dan udara. Dan pada urutan yang pertama, yang paling berkarat yaitu air deterjen. Paku yang dimasukkan air deterjen. Mengapa bisa begitu? Karena air deterjen mengandung basa dan itu konsentrasinya sangat tinggi. Dan di urutan kedua ada air garam. Mengapa air garam lebih tinggi dibanding air mentah dan air matang? Karena air garam yaitu mengandung unsur netral dan itu konsentrasinya lumayan tinggi daripada air mentah dan air matang. Dan di urutan keempat dan ketiga dan keempat yaitu ada air matang dan air mentah. Lalu urutan yang tidak mengandung berkarat yaitu minyak goreng, cuka, dan udara. Mengapa sih paku tidak berkarat pada larutan minyak goreng? Karena larutan minyak goreng mengandung oksigen dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di paku dengan oksigen di udara.
Dan mengapa sih di cuka kok tidak berkarat? Nah, di sini cuka, padahal cuka kan juga bersifat larutan yang mengandung konsentrasi yang tinggi. Nah, di sini cuka merupakan zat yang bersifat korosif terhadap banyak logam, membentuk gas hidrogen dan garam-garam asetat. Garam asetat yang dihasilkan mudah larut dalam air sehingga terjadi pengikisan. Selanjutnya, terjadi kembali pembentukan garam asetat yang kemudian terkikis kembali. Proses ini berulang hingga jangka waktu yang lama logam melarut dalam air. Dan jadi tuh logam yang berkarat akan mengelupas di dalam larutan cukanya. Dan juga mengapa di udara enggak? Karena di sini kita mempraktekannya dalam ditutup. Sementara ditutup itu tidak ada udara yang masuk keluar sehingga paku tidak akan berkarat. Terima kasih. Kesimpulannya, faktor penyebab terjadinya korosi yaitu adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air. Dan juga karena adanya pengaruh dari elektrolit seperti asam dan garam. Cara mencegahnya itu yaitu dengan melumuri atau melapisinya dengan menggunakan minyak.